Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini sebelum mulai belajar ya kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk berjumpa kembali di hari ini. Terima kasih ucapkan bagi yang sudah mau untuk ikut live Zoom ini untuk belajar tentang konsep-konsep fisika. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang gelombang berjalan, gelombang stasioner juga sudah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis gelombang, ini tapi tentang gelombang bunyi ya. Jadi gelombang bunyi ini masuk ke bab yang baru sebenarnya. Jadi untuk di gelombang bunyi ya, pertama kali ini harus kalian pahami sifat-sifat dari gelombang bunyi tadi ya. Jadi ini Bapak akan share screen dulu ya. Oke, sebentar. Nah, ya ini judulnya gelombang bunyi. Jadi indikator yang diharapkan nanti kalian dapatkan untuk pertemuan ini ya, yang pertama mampu memformulasikan sifat-sifat dasar gelombang bunyi, memahami fenomena dawai sebagai sumber bunyi ya. Nah, jadi sifat-sifat dasarnya seperti gelombang bunyi ini sebenarnya banyak di modul sudah Bapak tuliskan juga, di internet juga banyak ya. Jadi ini Bapak ceritakan sedikit tentang gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini jadi ada sumbernya ya. Jadi harus ada sumber dari gelombang bunyi tadi ya. Seperti kalau kita petik gitar misalnya. Ketika kita petik gitar atau dawai, nah itu kita akan mendengar bunyi ya. Nah, kita dengar itu masuk gelombang bunyi. Tapi di situ sumber getaran tadi atau si dawai tadi bergetar, kemudian jadi ada sumber getar, kemudian dia merambat, energinya merambat melalui medium. Nah, kalau untuk yang kita umumnya rasakan adalah mediumnya udara ya, jadi gelombang bunyi itu merambat di medium udara sampai ke telinga kita. Nah, rambatannya gelombangnya berbentuk gelombang longitudinal ya, jadi dia berupa rapatan dan renggangan. Jadi ketika ada getaran itu akan menggetarkan medium. Jadi mediumnya nanti berupa rapatan dan renggangan seperti itu. Ya, ini kita udah bahas di pertemuan sebelumnya tentang jenis-jenis gelombang ya. Nah, kemudian rapatan renggangan tadi itu merambatkan energi bunyinya, kemudian sampai ke gendang telinga kita. Gendang telinga kita kan ya ada udara juga, itu udaranya akan bergetar sehingga menggetarkan gendang telinga. Ya, gendang telinga tadi getarkan, kemudian ada di situ ada sistem secara biologi, ada saraf, ada sensor atau sarafnya itu menyampaikan ke otak bahwa adanya bunyi gitu. Jadi kita menyadari ada bunyi. Ya. Nah, oke. Kemudian sifat-sifat dari gelombang bunyi yang pertama tentu tadi bisa merambat pada medium ya, atau tadi disebut dengan gelombang mekanik artinya. Kemudian juga dia bisa dipantulkan. Seperti kalau kalian bicara kita SMP ini sebenarnya pelajaran SMP ini Bapak ceritakan lagi. Nah, ketika kita berteriak di lembah ataupun di gedung yang luas, nah itu akan kembali ada namanya gaung ataupun gema ya. Jadi, nah bisa ada gema ataupun gaung yang kita dengarkan. Jadi kita bilang A, A-nya jadi ada 2 kali yang kita dengar. Karena ada bunyi pantulnya ya. Oke. Nah, kemudian bisa juga dibelokkan atau mengalami pembelokan bunyi ya. Nah, jadi banyak sifat-sifat gelombang bunyi itu yang nanti kalian baca lagi ya. Nah, tapi pada pertemuan kali ini Bapak akan bahas tentang dawai ya. Sebenarnya ada dawai, tadi ada dawai sebagai sumber bunyi ya. Ini ada suatu gambar di sini Bapak. Coba kalian perhatikan, Bapak tampilkan gambar. Oh sebentar ya. Apakah ini sudah? Oke. Oke.
Baik ya, di sini kita coba lihat ada sebuah penggetar di sini. Kemudian ini talinya, dawanya. Ya. Nah, di sini ada katrol untuk merubah arah talinya. Ini ada digantung beban, ya, beban digantungkan. Sehingga ketika digantungkan beban ini, maka diharapkan ini tegangannya akan semakin besar, menimbulkan tegangan di situ. Ya, ini saya buat dulu ilustrasinya. Nah, jadi ini sebagai penggetar, ini adalah sumbernya. Tekan. Kemarin kita sudah bahas tentang gelombang berdiri ya, ini termasuk salah satu contoh gelombang berdirinya. Nah, di sini dia akan merambat ya, merambat dari sumber getaran ini menuju ini. Oke. Nah, besar rambatan ini ternyata setelah dibuat eksperimen ya, ini percobaan Melde itu menyatakan bahwa semakin besar si tegangan ini atau semakin besar massa beban yang kita buat, maka ini kecepatannya akan semakin besar ternyata. Ya. Jadi setelah diuji beberapa kali, ternyata menurut penelitinya, ya, sini bahwa V-nya nanti ya itu sama dengan akar. Nah, dari F ini adalah tegangan dawanya ya, per mu ya. Mu di sini adalah koefisien perbandingan massa dawai dengan panjang dawai. Jadi mu di sini adalah perbandingan antara massa dawai per panjang dawainya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini coba diingat ya, jangan sampai lupa ini. Ya. Nah, kemudian F-nya tadi. Nah, kalau di sini kan ada F-nya, kalau kita coba gambarkan di sini, oke, warnanya. Nah, di sini ada M kali G ya. Saya buat M-nya besar kali G. Nah, untuk gelombang, nah kemarin Bapak udah jelaskan, satu gelombang itu terdiri dari seperti ini ya. Saya dari sini, oke, di bawah saya buat sampai ke titik ini. Disebut dengan satu panjang gelombang ya. Sebelumnya ini juga udah Bapak ceritakan di sini. Nah, ini panjang dawanya ya. L. Oke. Nah, kemudian masih ingat ya tentang laju rambatan. Ya, jadi tadi kan V-nya udah dapat tuh. Jadi kalau laju rambatan nanti V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Nah, jadi kita bisa nemukan frekuensinya lagi ya di sini. Jadi frekuensinya di sini adalah V per lambda. Nah, panjang gelombang nanti bisa kita lihat dari berapa banyaknya ini tadi. Ya, berapa L-nya, kemudian lambda kita bisa peroleh. Sehingga nanti kita peroleh frekuensinya. Nah, di sini kita perhatikan frekuensi dengan laju rambatan, dia berbanding lurus ya. Semakin besar laju rambatannya, maka frekuensinya semakin besar. Ini F kecil ya, F kecil frekuensi, yang F besar ini tegangan dawai ya, gaya tegangan, beda ya. Nah, artinya apa? Ketika kita berikan F-nya besar, ini F-nya, ya, tegangan dawainya besar, maka V-nya juga besar kan? Sehingga V-nya besar, frekuensinya juga diperoleh akan semakin besar. Nah, kalau ini yang pernah main gitar, ataupun yang coba nanti pernah melihat orang main gitar itu, pernah nggak kalian perhatikan dia menyetel gitarnya? Supaya frekuensinya sesuai dengan yang diinginkan, kan gitu ya. Itu biasanya memperketat ya, supaya diputar itu di ujung gitar itu ada diputar, dia diperketat tegangan dawanya sehingga frekuensinya akan naik gitu. Kenapa frekuensi naik? Karena V-nya makin besar. Jadi frekuensinya akan naik. Kalau dikendurkan atau tegangannya dikecilkan, tegangan dawanya, maka frekuensinya akan makin kecil. Ya, kalau nadanya makin turun gitu ya. Oke. Nah, di situ aplikasinya bisa kita lihat di senar tadi atau gitar ya. Dan alat yang lain seperti apa ya? Bass juga ya. Atau biola mungkin atau kecapi ya, juga sama seperti itu. Oke, coba kita lanjut lagi ya. Nah, ini tadi yang seperti saya katakan, yang Bapak katakan sebelumnya bahwa nah, ini ada nadanya ya. Jadi dawai tadi, ya, ini namanya simpul ya, ini simpul, ini perutnya. Ini simpul lagi. Nah, kalau dia terdiri dari dua simpul dan satu perut, atau kita buat ini macam satu ini, satu kepompong lah, saya nama. Nah, ini setengah panjang gelombang ya, setengah lambda L-nya.
Jadi lambdanya sama dengan 2L. Gitu. Itu disebut dengan nada dasar nih. Nada dasar atau saya singkatnya F0 ya. Kemudian untuk nada atas pertama atau F1, nah dia bentuknya seperti ini gelombangnya. Gelombang senarnya ya. Ini berarti satu panjang gelombang. Si L-nya tadi ya. Nah kalau nada atas kedua, nah dia bentuknya seperti ini. Nah kita perhatikan ada berapa gelombang nih, 1,5 ya. Atau 3/2 lambda. Jadi lambdanya adalah 2/3 L. Oke, ini Bapak rasa langsung aja kita cari frekuensinya ya. Jadi kalau untuk frekuensi, jadi ini saya buat nada dasar yang pertama. Untuk nada dasar, frekuensinya F0 ya kita singkatnya. Nah, jadi tadi sebelumnya kan kita udah bahas ya bahwa V sama dengan lambda kali F, atau F-nya V per lambda. Nah, jadi di sini F-nya kita bisa buat V per lambda. Nah, tapi di sini untuk F0, kalau ini lambdanya lambda 0, jadi V per lambda 0 apa? 2L ya. Kita buat 2L. Ya, 2L. Nah, inilah frekuensinya. Ya. V-nya nanti gunakan yang sebelumnya, akar F per mu-nya tadi ya. Itu nada dasar. Kalau untuk nada atas pertama, nah, di sini kita singkatnya F1 ya, F1. Nah, seperti di sini kita bisa lihat F-nya, F1-nya berarti V per lambda 1, atau di sini V per L gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat lagi untuk yang berikutnya, untuk yang C, di sini ada nada atas kedua. Jadi nada atas kedua, atau kita singkatnya, simbolnya kita buat F2. Nah, F2 di sini, ya sebentar juga, ini kan V per lambda 2 ya. Jadi V per lambda 2-nya tadi 2/3L. Sehingga ini bisa disingkat, jadi dirubah lagi 3/2 V per L gitu ya. Nah, kalau kita lihat aturannya, ini kan berarti 1/2, ini kan sebenarnya sini ada 1 ya. Di sini sebenarnya kan sama juga dengan 2/2 ya, V per L. Ini 3/2, kita lihat 1, 2, 3. Nah, ada hubungannya, jadi ini saya buatkan rumusnya untuk mencari, karena kan nanti bisa aja ditanya frekuensi nada atas ke-5 atau ke-10 gitu kan. Kan nggak mungkin kita buat satu-satu seperti ini, ya makan waktu ya. Jadi untuk yang ke N misalnya, ya, jadi saya buat cara inginnya, Fn sama dengan, ini kan kelihatan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi saya buat di sini, N dikurang 1/2 ya. Ini kali V per L, seperti itu. Nah, tapi ingat, N-nya di sini adalah 0 ya. Oh, sorry, ini kalau dimulai dari 0, berarti ini harusnya bukan seperti ini harusnya tambah ya. Oke, sorry. Ini saya buat tambah. N tambah 1 ya. N tambah 1/2 V per L. Jadi N-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau untuk nada dasar, N-nya kasih 0 ya. Jadi 0 tambah 1/2. 1/2 ya. Kemudian kalau nada atas pertama, N-nya kasih 1. Jadi 1 tambah 1 kan 2. 2/2 ya, sama seperti ini ya. V per L ya. Kemudian kalau nada atas kedua, ganti N-nya dengan 2. Jadi 3/2 V per L. Nah, seperti ini dia. Oke, cukup jelas ya. Jadi ini saya buatkan rumus untuk frekuensi ke N-nya. Jadi kalau diminta misalnya nada atas ke 5, ya N-nya ganti dengan 5 gitu. Jadi 5 tambah 1, jadi 3 V per L. L di sini adalah panjang dawa ya. V-nya tadi laju rambatan, atau laju rambatannya tadi sama dengan akar F per mu. Ini jangan lupa. Nah, dawa ini kalau dia dipendekkan atau diputus dawanya, ya, jadi jika dipendekkan panjang dawanya itu V-nya akan tetap ya, nggak berubah. Walaupun rumusnya mu-nya tadi kan sama dengan massa dawai per panjang dawai. Kenapa
Misalnya di sini, L-nya kita pendekkan, kita kecilkan. Ini mu-nya akan tetap. Kenapa seperti itu? Karena gini, ketika L-nya kita pendekkan, masanya kan akan berkurang ya, masa dari dawanya. Jadi perbandingannya selalu tetap. Ya. Jika suhunya sama, kecuali diubah, mungkin akan terjadi pemuaian. Itu lain lagi ceritanya ya. Ini kita anggap suhunya masih yang sama. Oke, inilah tentang konsep dawainya. Bapak harap bisa dipahami dan diingat ya rumusnya itu tadi. Nah, wah cepat nih waktu berlalu. Makanya ini Bapak bagi dua. Jadi yang pertama ini kita hari ini bahas dawai. Pertemuan besok kita akan bahas tentang pipa organa ya. Nah, kita coba lihat beberapa contoh ya soal. Ini saya jadikan contoh soalnya. Oke, perhatikan di sini. Seutas dawai mempunyai panjang 80 cm. Ya, ini panjangnya 80 cm. Jadi L-nya ya. Menghasilkan nada dasar sebesar 50 Hz. Hitunglah panjang gelombang dawai tersebut. Berarti diminta ada lambdanya. Nah, kita perhatikan di sini katanya nada dasar. Berarti ini adalah F0 ya, yang ini. Ya, F0 ya. Sehingga kita dapat dari soal itu bahwa panjang dawainya adalah 80 cm. Kemudian frekuensi dasar F0-nya adalah 50 Hz. Sudah? Nah, yang ditanyakan di soal, hitunglah panjang gelombang tersebut. Ditanya lambdanya berapa. Gitu. Nah, di sini coba kita perhatikan. Tadi sebelumnya kan Bapak udah kasih tahu untuk mencari F-nya ya, jadi ini katanya nada dasar. Jadi kalau untuk di sini, ini adalah langsung setengah L. Jadi kita nggak perlu mencari sebenarnya, karena udah dikatakan panjang dawainya udah ada. Jadi saya gambarkan saja, coba perhatikan ya gambarnya. Bentar. Nah, jadi misalkan dawainya seperti ini. Ya, ini saya buat nih panjang dawainya ini. Oke. Nah, ini ditahan ya dengan tegangan tertentu. Kemudian tadi dikatakan apa? Nada dasar terjadi saat kapan? Saat ini dia digetarkan. Getaran pertamanya itu akan terjadi seperti ini. Wow. Ya, seperti ini dia. Oke. Nah, ini dia yang pertama. Tadi kan ini L katanya kan? Ya. Tapi L ini sama apa? Berapa lambda ini? 1/2 setengah lambda kan gitu. Sudah paham ya? Ya, jadi kalau ditanya panjang dawanya, kita cukup membuat ini bahwa setengah lambdanya itu sama dengan L gitu. Nah, jadi lambdanya sama dengan 2L. Nah, L-nya kan udah ada di soal ini. Panjang dawanya. Berarti 2 kali 80 diperoleh hasilnya adalah 160 cm ya, atau 1,6 meter seperti itu. Jadi ini untuk apa yang ini? Ini ya kita nggak butuh ininya di sini. Karena udah langsung nemu dia. Kecuali ditanya apa? Misalnya laju rambatan. Itu bisa kita buat nanti di situ. Oke, Bapak harap ini bisa dimengerti ya untuk soal yang pertama ini. Oke. Kita lanjut ya. Untuk yang berikutnya. Oke, untuk soal yang berikut ini ada dawai ya yang mempunyai panjang 1 meter, ini L-nya ya, panjang 1 meter. Mempunyai cepat rambat gelombang, ini V-nya 100 meter per sekon. Hitunglah frekuensi nada dasar dan frekuensi nada atas pertama dawai tersebut. Nah, kita ditanya apa frekuensinya. Nah, saya nggak usah buat lagi ya diketahuinya, karena kan sudah tahu ya, ini L ya, ini V ya gitu ya. Nah, tadi frekuensi nada dasar Fn, ya, tapi saya buat dulu rumusnya. Ini N tambah 1/2 ya, P per L. Nah, kalau diminta nada dasar, N-nya ganti 0. Jadi F0 sama dengan, ini jadi 1/2 P per L. Ya. Nah, V-nya di situ 100 meter. Ini saya buat ini setengah dikali 100 meter per sekon per panjangnya itu 1. Berarti hasilnya adalah ya 50 Hz. Oke, 50 Hz atau 50 per sekon. Oke, itu yang bagian pertama. Lalu diminta lagi nada atas pertamanya. Nah, ini langsung aja sebenarnya sudah tahu nih berapa. Masih 100 ya. 100, Sir.
Ya kan? Karena dia kalau kita buat perbandingan juga bisa dapat sih. Tapi oke, langsung aja kita buatlah F1 ya. Berarti ini kan 1/1 ya. Ya, atau langsung aja ini kan n-nya kita kasih 1 ya. 1 tambah 1 2, 2/2 ya 1 juga. Jadi V per L langsung. Berarti ini 100 per L-nya 1 sehingga kita peroleh 100 Hz. Nah, di sini sebenarnya kita kalau ditanya misalnya frekuensi ke-5 atau ke-8 contohnya. Jadi ada caranya langsung aja ke ini n tambah 1-nya ya. Misalnya kalau salah satu udah dapat misalnya F1 banding F0 banding F1 banding F2 banding seterusnya ya. Itu sama dengan 1 banding 2 banding 3 banding seterusnya juga gitu. Ya, oke. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Diketahui cepat rambat gelombang dawai V. Ini katanya tegangannya F ya. Jika massa M ya, dan panjang dawainya L, tetap kemudian tegangan dawai dibuat menjadi A. Di sini dikatakan panjang dawai tetap, tapi bisa jadi 16 F ya. Tadi kan tegangan pertama F, kemudian menjadi 16 F. Maka cepat rambat dawai akan menjadi. Nah, ini kita kembali ke konsep ataupun pemahaman tentang percobaan tadi ya, bahwa V-nya laju rambatan itu sama dengan akar F per mu ya. Nah, sehingga ini kita bisa bandingkan antara keduanya. Kita bisa bandingkan antara V1 ya. Kita bandingkan dengan V2 sama dengan akar F1 per mu banding akar F2 per mu. Jadi kalau dia di sini mu-nya kan berarti sama ya. Ini kita bisa coret mu-nya. Nah, V1-nya katanya tadi sini V ya. Kita di sini buat V ya, banding V2 sama dengan F1-nya F ya. Di sini soalnya F. Nah, kita bandingkan dengan akar 16F. Nah, ini F-nya bisa dicoret ini jadi 1. Jadi V banding V2 sama dengan akar 1 itu 1, akar 16-nya 4. Ini bisa dekat kali dekat, jauh kali jauh ya. Jadi V2 dikali 1 ya V2 juga. Ini 4 kali V. Nah, jadi dia lebih cepat 4 kali laju rambatannya. Oke, nah, jadi bisa lebih cepat 4 kali. Frekuensinya juga akan naik ya. Jadi karena frekuensi itu berbanding juga dengan laju rambatan dawai. Jadi bisa naik juga. Oke, jadi jawabannya 4V ya di sini. Oke, ini kalau misalnya kurang jelas, nanti kan bisa lihat lagi di YouTube ya, mana menyelesaikannya. Atau ini di screenshot dulu. Oke, kita lanjut yang berikutnya lagi. Nah, kali ini kita agak banyak yang dapat soal. Kita bahas dulu. Oke, nada dasar seutas dawai katanya F, ini F0-nya ya berarti F. Bila panjang dawai dipendekkan menjadi 8 cm, nah dipendekkan, dengan tegangan tetap menghasilkan frekuensi 2F. Oke. Hitunglah frekuensi dawai jika dipendekkan lagi menjadi 2 cm. Oh, maksudnya dipendekkan 2 cm, jadi dipotong lagi dia. Oke, dipendekkan lagi sebesar ya. Ini saya rasa ini maksudnya sebesar 2 cm lagi. Oke, di sini kita bisa menggunakan perbandingan sebenarnya untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Kan nada dasar ya. Jadi nada dasar tadi saya udah jelaskan ya sebelumnya. Jadi F0-nya itu adalah apa tadi? Jadi 1/2 V per L kan. Nah, jadi saya buat di sini L ya. Ini V per L ini dikali V. Nah, di sini dikatakan tegangannya tetap ya nih kan. Tegangan tetap, maka ininya juga akan tetap si V-nya. Berarti L-nya yang diubah. Ya. Kalau lebih pendek, maka dia akan lebih kecil ya, L-nya lebih kecil, si F-nya akan lebih besar. Sesuai ya, ini jadi 2F ya. Oke, ini saya bandingkan dulu antara setelah dipotong, dipendekkan ya. Awalnya kita buat L. Jadi saya buat di sini F ya. F0, kita bandingkan dengan F0 aksen. Ini sama dengan 1/2 L kali V per
Nah, ini 1/2 L aksen saya buat di sini. Oh, ini bingung ya kalau buat seperti ini. Oke, sebentar. Ini saya buat dalam bentuk titik 2 saja, biar sama seperti yang sebelumnya. Sebentar ya. Ini saya bandingkan dengan 1/2 L aksen kali V. V-nya tadi kan sama, ini kita coret aja. 2 juga ini sama. Nah, F0-nya tadi kan F ya. Banding dengan F0 aksennya jadi berapa ini F0 aksen? Jadi 2F katanya. Ini saya buat jadi 2F ya. Sama dengan ini 1/L kita bandingkan dengan 1/L aksennya berarti kan dipendekkan, berarti dipotong, dikurangi ya. Jadi L dikurang 8. Ini tetap aja 2 cm, nggak apa-apa. Ini F-nya bisa dicoret ya. Jadi 1. Nah, ini 1/2 sama dengan, ini kan bisa kali silang ya. L kurang 8/L. Nah, kita bisa dapatkan L-nya dari situ. Ini saya buat di atas saja. Kita kali silang. Jadi 2L dikurang 16 sama dengan L. Dipindahkan. 2L kurang L sama dengan 16. Sehingga kita peroleh panjang awalnya sebenarnya adalah 16 cm panjang awalnya berarti. Nah, kemudian hitunglah frekuensi jika dipendekkan lagi 2 cm. Berarti awalnya potong 8. Pendek 2, berarti potong udah 10 ya. Jadi bisa kita buat perbandingan lagi. F0, kita bandingkan sama F0 double aksen. Berarti setelah dipotong berikutnya lagi. Ini 1/2L ya, kali V, banding 1/2L double aksen Bapak buat ya. Nah, V-nya kan nggak diubah, karena tegangannya sama. Ini V-nya kita bisa coret juga. Nah, F-nya tadi kita buat aja di sini F, ya, F0-nya. Ini kita mau cari F0 double aksen. Oke, ini sama dengan, ini 2 bisa kita hilangkan. Berarti 1/L-nya berapa tadi? Ya, 16 cm kan? Kita bandingkan dengan 1/, nah ini berarti dikurangi 10, berarti tinggal A6. Oke. Dipendekkan lagi menjadi 2 cm. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini sama-sama di... Tunggu kalimatnya, coba sebentar ya. Hitunglah frekuensi dawai jika dipendekkan lagi menjadi 2 cm. Berarti kalau dia menjadi, berarti sudah jadi 2 cm, cuman sangat kecil sekali ya. Ini 2 jadinya. Karena ada kalimat menjadinya, bukan dibilangnya sebesar nih. Ya. Kalau dia menjadi berarti udah akhirnya gitu, panjang akhir dawai. Karena jika dipendekkan lagi menjadi 2 cm. Oke, ini jadi 2 gitu. Oke. Sir, sebentar, Sir. Nah, gimana? Itu kan yang di atasnya juga ada menjadi, Sir. Dipendekkan menjadi 8 cm. Iya, kalimatnya aneh ya. Kalimat menjadi. Iya, biasanya soalnya ini kayak gini seharusnya. Bisa dipendekkan sebesar. Ya. Bukan menjadi seharusnya. Karena kalau dia menjadi, ya sudah, berarti langsung aja di sinilah 8 gitu. Ya kan? Kita nggak perlu cari lagi. Menjadi 8. Oke, ini Bapak ralat lah. Ini menjadinya kita buat sebesar ya. Dipendekkan. Ini juga saya ganti dengan sebesar. Sehingga ini jadi berapa nih? Sehingga ini jadi dikurang 10 ya. Berarti tinggal 6. Oke. Jadi ini soalnya Bapak ralat lagi. Ini sama-sama dibagi 2 lah ya. 8 di sini. 3. Nah, jadi F banding F0 double aksen sama dengan 3 banding 8. Nah, jadi dekat kali dekat, jauh kali jauh. Ini 8F, sehingga diperolehlah bahwa F double aksennya adalah 8/3F. Nah, seperti itu. Oke. Nanti coba kalian lihat di psikologi ya. Nanti Bapak akan buatkan kuisnya juga, coba dikerjakan ya. Jadi ini saya rasa pertemuan ini cukup sekian dulu ya. Sudah habis waktunya, sudah setengah jam. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang pipa organa. Jadi ada 2, pipa organa terbuka dan juga pipa organa tertutup. Oke, baiklah.
saya rasa pertemuan ini cukup sekian dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.